Maka kita ahlu sunnah, kita sebut diri kita ahlu sunnah, yaitu pengagung sunnah-sunnah Nabi. Maka seharusnya kita berusaha menjalankan sunnah-sunnah Nabi secara totalitas. Sebagaimana kita tunduk kepada Nabi dalam menjalankan ibadat-ibadat, demikian juga kita tunduk kepada Nabi menjalankan nasihat-nasihatnya terkait dengan muamalah terhadap penguasa, terutama penguasa yang zalim seperti ini. Tapi kita lanjutkan. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Musaddad an Abdul Warith an Al-Ja'd an Abi Raja an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Man kariha min amirihi syai'an falyasbir." Siapa yang membenci sesuatu dari penguasa, maka bersabarlah. Fa innahu man kharaja minas sultani shibran mata mitatan jahiliyah. Sungguhnya siapa yang keluar dari ketaatan kepada penguasa meskipun shibran itu meskipun sejengkal, meskipun hanya sedikit. Ini gambaran untuk sedikit saja keluar dari kekuasaan penguasa, maka jika dia mati, maka matinya mati jahiliyah. Mitatan jahiliyah, yaitu ismul hay'ah, seperti mati jahiliyah. Hadis ini sama dengan hadis berikut yang kita bacakan. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, qala haddatsana Abu Nu'man, qala haddatsana Hammad bin Zaid anil Al-Ja'd Abi Uthman, qala haddatsani Abu Raja Al-Utaridi, qala sami'tu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man ra'a min amiri syai'an yakrahuhu falyasbir alaihi. Siapa yang melihat suatu keburukan apapun dari penguasanya, makanya dia bersabar. Fa innahu man faraqal jamaah shibran. Sungguhnya siapa yang memisahkan diri dari jamaah, yaitu dari jamaah kaum muslimin, memberontak misalnya atau menyatakan keluar dari jamaah, ya. Kemudian dia meninggal, famata illa mata mitatan jahiliyah, maka matinya seperti mati jahiliyah. Taib di sini Rasulullah dalam dua hadis ini menyuruh seorang ketika melihat penguasa melakukan hal yang dia tidak sukai, ya, maka dia bersabar, ya. Tentu yang ideal kita punya penguasa seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tapi bagaimana kita punya penguasa seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Kita sendiri tahu diri bahwasanya kita modelnya seperti ini. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dulu rakyatnya ada Utsman, ada Ali bin Abi Thalib. Sekarang ya kita tahu bahwasanya kaum muslimin saja masih banyak yang tidak suka dengan syariat Islam. Seandainya sekarang diterapkan semua syariat Islam, belum tentu orang Islam terima. Orang Islam sendiri belum tentu apa? Terima. Orang sekarang dibilang riba haram, yang riba banyak atau tidak? Banyak. Yang riba orang Islam sendiri. Yang bilang musik haram, yang main musik juga orang Islam. Zina haram, yang zina buka aurat juga orang-orang Islam. Maksud saya tidak semudah yang kita bayangkan. Kita mau pemimpin seperti Umar bin Khattab, sementara kita modelnya sebagian mirip Abu Jahal. Sebagian, tidak semua, ya. Masih baik-baik. Cuma maksud saya, idealnya kita punya pemimpin seperti Umar bin Khattab. Tapi kenyataannya kita tahu bahwasanya di dunia ini ya boleh dikatakan hampir tidak ada, ya. Oleh karenanya kita harus menerima realita yang ada dan kita menghadapi realita dengan nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi suruh apa? Sabar. Bukan berarti kalau sabar tidak nasihati. Tapi dengan cara yang sesuai sunnah. Ya. Siapa yang ingin menasihati pemimpinnya, maka fala tubdihi alaniyah, maka jangan terang-terangan. Tetapi wal ya'khudh biyadihi, berdua kemudian ngomong baik-baik. Kalau terima alhamdulillah, kalau tidak terima maka dia telah menunaikan apa yang kewajibannya. Usamah ketika ditanya, kenapa kau tidak menasihati Utsman? Kata Usamah, emang kalau saya ngomong sama Utsman, saya lapor kamu. Ya. Bukan berarti kita sabar, kita tidak ada usaha. Tetap ada usaha. Sebisa mungkin kalau memang kita bisa sampai kepada penguasa, bisa nasihati, terbaik. Kalau tidak bisa, ya sudah, mau diapain? Serahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah ingatkan, siapa yang keluar dari ketaatan kepada penguasa, mengajak orang untuk memberontak, untuk tidak taat kepada penguasa, meskipun hanya shibran, meskipun hanya sejengkal, kalau dia mati maka mati jahiliyah. Yang dimaksud dengan mati jahiliyah disebut oleh Ibnu Hajar, maksudnya bukan mati kafir, bukan.
tapi mati sebagaimana orang-orang jahiliyah, di mana orang jahiliyah mereka dahulu tidak mengenal punya pemimpin. Orang jahiliyah dulu masing-masing kabilah masing-masing, tidak ada mereka bersatu di atas suatu penguasa. Mereka hobi masing-masing pemimpin kepalanya sendiri. Ya. Maka orang yang meninggal seperti ini mati seperti orang jahili. Dan ini tentu celaan karena sifat jahiliyah tidak disukai oleh Islam. Dan di sini peringatan jangan coba-coba untuk memberontak meskipun sejengkal. Karena dari sejengkal kemudian menjadi sehasta, sehasta kemudian menjadi sedepa dan akhirnya terjadi pertumpahan darah dan seterusnya. Taib. Hadis berikutnya Al-Imam Bukhari berkata rahimahullah qala haddatsana Ismail qala haddatsani Ibnu Wahb an Amr an Bukair an Busr bin Sa'id an Junadah ibni Abi Umayyah qala dakhalna ala Ubadah bin Samit wa huwa maridun. Kami kata Junadah bin Abi Umayyah kami menemui Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu dan dia dalam kondisi sakit. Qulna kami berkata aslahakallah, semoga Allah memperbaiki urusanmu. Hadits bi haditsin yanfa'ukallahu bihi. Sami'tahu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampaikanlah kepada kami satu hadis yang semoga Allah beri manfaat kepadamu, hadis yang kau dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu berkata, qala da'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam fabaya'nahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil kami lalu membaiat kami, mengambil sumpah setia kepada kami. Ubadah bin Samit termasuk sahabat yang ikut serta dalam Bai'atul Aqabah di awal-awal sebelum Nabi berhijrah. Faqala fima akhadha alaina, maka Ubadah bin Samit berkata, di antara yang Rasulullah ambil janji dari kami, an bay'ana, kami membaiat beliau mengambil sumpah setia ala sam'i wa ta'ah, untuk mendengar dan taat, fi mansyatina wa makrahina, dalam kondisi semangat maupun dalam apa yang kami tidak sukai, wa usrina wa yusrina, dalam kondisi sulit maupun dalam kondisi lagi mudah, wa atharatan alaina, dan kami sabar jika ada athara. Athar tadi sudah disebutkan dua maknanya, yaitu eksploitasi manfaat umum untuk diri pribadi atau keluarga, atau yang kedua mengedepankan orang untuk jadi pejabat padahal yang lebih berhak lebih banyak. Wa an la nunazi al-amra ahlahu, dan kami tidak ingin mengusik kekuasaan dari pemiliknya. Maksudnya kita ingin menjatuhkan dia terus kita menggantikannya, itu tidak boleh. Illa antara kufran bawahan, kecuali kalian melihat dari sang pemimpin kufran bawahan, kekafiran yang jelas, yang zahir, yang wadih, yang jelas-jelas kufur. Indakum minallahi fihi burhan, yang kalian punya dalil akan kekufuran tersebut, maka boleh kalian munazaah, kalian boleh melengserkannya, kalian boleh melengserkannya. Ini hadis menjelaskan bahwasanya, nanti kita akan bacakan perkataan Ibnu Hajar rahimahullahu taala, bahwasanya tidak boleh memberontak atau melengserkan penguasa kecuali kalau kalian melihat kekufuran yang nyata, yang kekufuran yang jelas, bukan kekufuran yang diperselisihkan. Kufuran bawahan, benar-benar kufur. Misalnya dia pindah agama atau dia menginjak-injak Al-Quran, mencaci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semua orang tahu itu adalah kekufuran. Yang kalian punya dalil akan kekufuran tersebut, maka boleh kalian untuk melengserkannya dan cari pengganti, tentu dengan syarat jika kalian mampu melakukannya. Jika tidak, maka bersabar, karena kata Nabi, wa atharatan alaina, kami harus bersabar jika ada atharah, dan jangan mengusik kekuasaannya. Tidak boleh melakukan kecuali jika dia melakukan kekufuran, ya. Kekufuran yang nyata. Kemudian hadis berikutnya Al-Imam Bukhari berkata qala hadatsana Muhammad bin Ar'arah qala hadatsana Syu'bah an Qatadah an Anas bin Malik an Usaid bin Hudzair radhiyallahu anhuma anna rajulan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, ada seorang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, dia berkata, ya Rasulullah, ista'malta fulanan wa lam tasta'milni, ya Rasulullah, kau gunakan si fulan jadi petugas atau pejabat, kau tidak menggunakan aku. Ya, maka Rasulullah tentu ada apa namanya? Ada hikmah, ada sebab kenapa dia melakukan demikian. Tapi Rasulullah ingatkan, innakum satarawna ba'di atharah. Sungguhnya setelah sepeninggalku kalian akan melihat atharah. Tadi sudah kita jelaskan berulang-ulang, atharah. Sikap penguasa yang tidak adil. Fasbiru hatta talqauni, maka bersabarlah sampai kalian menemui aku di telaga. Maka di antara sebab seorang bisa bertemu dengan Nabi di telaga adalah bersabar di atas penguasa yang zalim, di atas penguasa yang zalim. Taib. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala membawakan riwayat-riwayat. Jadi riwayat tentang sabar terhadap penguasa datang dalam banyak hadis dari sahabat yang berbeda-beda. Di sini saja dari hadis Ibnu Abbas, kemudian hadis Abdullah bin Mas'ud, ya. Ya, kemudian juga
hadis Ubadah bin Samit. Maksudnya sahabat banyak menyampaikan, karena Rasulullah sering menyampaikan berulang-ulang. Kemudian tadi hadis Usaid bin Hudayr, coba hadis banyak. Usaid bin Hudayr, Ibnu Abbas, Abdullah bin Mas'ud, ya. Siapa lagi tadi? Sahabat yang lain, ya. Ya, Ubadah bin Samit. Jadi banyak. Kemudian sahabat-sahabat yang lain dilengkapi oleh Ibnu Hajar ketika mensyarah hadis-hadis ini. Contohnya dia berkata, fa fi hadis Yazid bin Salamah al-Ju'fi inda Tabrani. Ini hadis yang lain lagi. Melalui sahabat Yazid bin Salamah al-Ju'fi. Qala ya Rasulullah, in kana alaina umara yakhuduna bil haqqi alladhi alaina wa yamna'una al haqqa alladhi lana. Anuqatiluhum ya Rasulullah, kalau ada penguasa-penguasa yang mengambil hak kewajiban kami, misalnya harta zakat dan yang lainnya kami wajib menunaikan, mereka ambil. Tetapi hak kami dari penguasa ditahan. Kami punya hak ditahan. Ya. Anuqatiluhum, apakah kita perangi mereka? Qala la, kata Nabi, enggak. Alaihim ma hummilu wa alaikum ma hummiltum. Ya. Mereka menanggung dosa mereka dan kalian menanggung apa kewajiban kalian. Ya. Tapi jangan mengulangi mereka. Taib. Kemudian juga akhraja Muslim min hadithi Ummi Salamah marfu'an. Ini sekarang Ummu Salamah, sahabat yang lain lagi radhiyallahu ta'ala anha. Rasulullah bersabda, sayakunu umara fayu'rafuna wa yunkarun. Ya, akan ada penguasa-penguasa, yaitu mereka melakukan kebaikan-kebaikan dan mereka juga melakukan kemungkaran-kemungkaran. Faman kariha bari'a, siapa yang membenci kemungkaran yang mereka lakukan maka dia telah berlepas diri. Waman angkara salim, siapa yang mengingkari maka dia telah selamat. Ya, kalau tidak bisa mengingkari, yang penting tidak suka dengan perbuatan tersebut. Jangan malah mendukung. Sudah tahu ini kemungkaran, sudah tahu ini bukan keadilan, malah mendukung. Tidak boleh. Kamu kalau tidak suka sabar, tapi jangan berontak. Tapi jangan sebaliknya malah mendukung. Jangan. Jangan mendukung. Faman kariha bari, siapa yang benci meskipun tidak dengan kata-kata maka dia sudah berlepas diri. Dan siapa yang mengingkari maka dia selamat. Walakin man radhiya wa taba, tetapi yang bahaya adalah orang yang ridha dengan perbuatan mereka dan mengikuti apa? Mereka. Orang sebenarnya tidak akan bertemu Nabi dalam telaganya. Tidak akan bertemu Nabi. Yang mendukung kezaliman yang dilakukan oleh apa? Penguasa. Kita di tengah-tengah, jangan mendukung dan jangan juga memberontak. Ya. Kalau bisa nasihati dengan cara yang bijak. Qalu, afala nuqatiluhum? Ya Rasulullah, tidakkah kita perangi mereka? Qala la, kata Nabi, jangan. Ma sallau, selama mereka masih salat. Ini dijadikan dalil oleh ulama bahwasanya kalau tidak salat berarti kufur yang nyata. Kalau tidak salat berarti kufur yang nyata. Karena dalam hadis tadi Rasulullah SAW mengatakan illa antarau kufran bawahan, kecuali kalian melihat kekufuran yang nyata. Dalam hadis ini ma sallau, selama mereka masih apa? Salat. Kalau masih salat jangan. Wa min hadithi Auf bin Malik, kemudian juga hadis Auf bin Malik, sahabat lagi yang lain. Ini sahabat yang keberapa ini? Ketujuh atau kedelapan, ya. Qulna ya Rasulullah, afaluna nunabidhuhum inda dzalik. Ya Rasulullah, apakah kita perangi mereka, yaitu kita memberontak kepada mereka ketika itu? Qala la. Kata Nabi, jangan. Ma aqamus salat, selama mereka masih menegakkan salat di antara kalian. Ini beringan lagi. Mungkin mereka tidak salat, tapi mereka menegakkan salat di antara kalian. Salat Jumat boleh, salat Id boleh, salat 5 waktu tidak dilarang. Mereka enggak salat, enggak urusan lain. Dalam riwayat yang penting mereka menegakkan ma aqamu fikumus salat. Selama mereka menegakkan salat di tengah-tengah kalian.